Saya mungkin melihat orang pelayanan tuh dapat uang pasti kasih anak istri. Kalau dia kasih ke anak buah, jangan yang gitu. Orang datang ke rumah saya, kalau orang lihat share barang saya, dikasih dia. Tapi kalau orang minta saya kasih nggak? Enggak boleh. Tapi Abraham di dalam Alkitab kasih. Itu Abraham sono. Waktu Sarah dibilang itu kata adiknya dikasih. Kalau ada pengusaha nih, support pelayanan Abi, tapi istri dikasih. Nggak boleh. Nanti ku panggil, ya tuanku Abraham. Bagaimana? Iman seperti Abraham nggak? Oh, iman saya lebih karena firman Tuhan. Oh, oke. Iya, urusan rumah tanggamu, tapi kita semua yang jadi korban. Bikin malu kita semua. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Orang Kristen di Indonesia bangga dengan Saifuddin Ibrahim. Katanya orang pintar. Padahal saya goblok. Tapi kita semua yang jadi korban. Dasar bego lu. MU ini klub astaga. Woi fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga? Ya umatnya jadi bego, sahabat. Astaga. Ya sahabat, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang vego. Ya kenapa kita katakan vego? Ya karena mereka ini suka sekali mengumbar aib temannya sendiri. Dan bahkan sekarang lebih parah lagi, mereka mengumbar aib keluarganya sendiri, sahabat. Astaga. Ya mungkin karena ini sudah menjadi kebiasaan mereka, sahabat. Mereka itu suka sekali mencari sensasi gitu. Ya kalau dalam hemat saya, dalam penglihatan saya, oten-oten itu tiga saja. Pertama suka mencari sensasi, kedua suka minta donasi, yang ketiga suka poliandri. Astaga. Iya, itu dalam hemat saya ya. Ini fakta yang saya bicarakan. Ya, mereka ini suka sekali mencari sensasi. Dulu si Sapiuddin Birahim ini mencari sensasi dengan menghina Islam, menista Islam. Lalu kena kasus, masuk proposal kedua, yaitu minta donasi. Nah setelah itu melarat hidupnya yang ketiga apa? Ya istrinya poliandri gitu. Astaga. Oten ya. Ya tapi ini fakta yang saya bicarakan ya. Karena ciutan mulutnya si Sapiuddin Birahim ini di Facebooknya itu sudah menyebar luas di publik. Ya pertama kali disebarluaskan oleh si sang debacoter, kemudian ditanggapi juga oleh si Paul Gozong. Jadi mereka-mereka juga gitu. Sesama mereka. Ya sama-sama suka cari sensasi gitu. Cari sensasi di balik sensasi temannya gitu. Entah normal, tanda tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Oten ya. Nah lucunya sahabat, setelah viral yang disalahkan Islam. Yang disalahkan kita umat Islam. Yang mengumbar aibnya dia sendiri, yang menyebarluaskan temannya sendiri, yang disalahkan Islam. Viral akhir-akhir ini video dari pengikut peminum kencing onta bangsa gurun yang begitu saja percaya dengan apa yang saya tulis di dalam Facebook saya. Ya memang saya sedang menguji otak mereka karena mereka itu adalah bangsa prank. Jadi saya prank dulu dengan cerita itu. Ternyata mereka masih sakit jiwa, masih sakit pikirannya. Iya, urusan rumah tanggamu, tapi kita semua yang jadi korban. Bikin malu kita semua. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin.
Inilah akibat terlalu banyak makan micin, sahabat. Jadi kepada kawan-kawan saya yang Kristen ya, bukan oten ya. Kawan-kawan saya yang Kristen, tolong kurangi micin. Karena kalau terlalu banyak mengkonsumsi micin, Anda jadi oten gitu. Ya, seperti Udin inilah minimal ya. Ini minimal ya, maksimalnya nanti ya lihat 3 bulan lagi kata sang debacoter. Jadi ini anehnya ya. Yang membuat status di FB itu dia sendiri, si Udin. Yang memviralkan atau yang membacakan statusnya itu adalah Oten juga, yaitu sang debacoter. Dia selingkuh. Dia selingkuhi oleh anak MKC. Dan juga ditanggapi oleh si Paul Gosong. Istri itu seperti bulan. Jadi apapun yang dipantulkan oleh istrimu, ya dari istrimu karena aksi darimu. Jadi jangan malah diumbar di luar. Ini kan urusan rumah tangga. Iya, urusan rumah tanggamu, tapi kita semua yang jadi korban. Dasar bego loh. Bikin malu kita semua. Lah yang dihina Islam. Pengikut peminum kencing onta bangsa gurun. Ya kan? Dikatakannya umat Islam itu umat yang suka minum air kencing onta katanya. Itu fitnah lagi tuh ya. Itu tidak ada di dalam Al-Quran, sahabat. Berbeda dengan kitab mereka. Yehezkiel 4 ayat 12. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Jadi dia mau menghina umat Islam suka minum air kencing onta yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran. Sementara mereka punya dasar ayat di dalam Bibelnya sendiri. Yehezkiel 4 ayat 12. Makan roti di atas kotoran yang sudah kering gitu. Astaga. Tapi lupakan saja lah itu ya, karena memang Udin ini sukanya menghina dan memfitnah saja ya. Dia mau menghina Islam, sebetulnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri, sahabat. Nah, kembali kepada status FB-nya yang viral itu. Saya masih simpan, sahabat ya. Meskipun dia sudah hapus, saya masih simpan terutama yang terakhir ya, tentang angka 3 bulan 10. Saya bacakan ya. 0310. Saudara, kenapa saya terus menulis kisah perselingkuhan Febri anak MKC dengan istri saya, Ayu Agustina anak Yudi Carasco? Istri saya sendiri ingin viral dan terkenal. Kalau sudah terkenal, maka banyak lelaki akan menyukai dia. Lalu supaya tidak ada lelaki yang akan menikahi istri saya lagi, dan saya tidak mau orang itu tertipu oleh jerat maut cinta palsu. Karena istri saya sudah bikin surat keterangan polisi bahwa surat cerainya dengan Abraham bin Moses hilang. Padahal surat nikah itu ada pada saya di Amerika. Istri saya mau urus surat cerainya dan akan menikah dengan pengusaha kaya raya yang sudah tua. Saya ulang yang ini ya, sahabat. Istri saya mau urus surat cerainya dan akan menikah dengan pengusaha kaya raya yang sudah tua agar cepat mati dan hartanya bisa dia ambil semua. Setidaknya itulah kata istri saya ketika masih di Amerika bersama saya. Dan ini bisa dibenarkan, sahabat. Kenapa? Setelah saya telusuri video-video Sarah Ayu di dalam kontennya Sapiuddin Birahim ini, saya mendapatkan satu video di mana Sarah Ayu ini bertanya kepada Sapiuddin Birahim, mau ndak menyerahkan saya ke pengusaha katanya. Nah, berikut videonya. Saya mungkin melihat orang pelayanan tuh dapat uang pasti kasih anak istri. Kalau dia kasih ke anak buah, jangan yang gitu. Orang datang ke rumah saya, kalau orang lihat share barang saya, dikasih dia. Tapi kalau orang minta saya, kasih nggak? Nggak boleh. Tapi Abraham di dalam Alkitab kasih. Itu Abraham sono. Waktu Sarah dibilang itu kata adiknya, dikasih. Kalau ada pengusaha nih, support pelayanan Abi, tapi istri dikasih. Nggak boleh. Nanti ku panggil, ya tuanku Abraham. Bagaimana? Iman seperti Abraham nggak? Nah, jadi ini sangat sesuai dengan isi status Facebook yang ditulis oleh si Sapiuddin Birahim. Lalu bagaimana mungkin dia sekarang mengatakan itu prank ya? Sebetulnya dia sudah merasa sangat malu itu ya atas kecerobohannya dan kebodohannya, sahabat. Ya karena memang dia ini bodoh gitu. Bukan kata saya, kata dia sendiri dan kata teman-temannya. Orang Kristen di Indonesia bangga dengan Saifuddin Ibrahim. Katanya orang pintar.
Padahal saya goblok. Tapi kita semua yang jadi korban. Dasar bego lo. MU ini klub astaga. Woi fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Jadi jadi memang on ya. Oke lah sahabat semuanya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Ya mudah-mudahan 3 bulan lagi kata si sang debacoter semuanya terungkap. Tapi katanya hari ini dia mau live tanggal 24 ini jam 7 malam WIB. Kata ini udah lewat ya, tapi belum juga live ya. Ya kita tunggulah dusta apa lagi yang akan dia ciptakan, yang akan dia buat, atau sensasi apa lagi yang mau dia buat gitu ya sahabat. Kita tunggu saja. Saya akhiri video yang penuh dengan sensasi donasi dan poliandri ini. Sampai jumpa di video yang lebih sensasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam malam kudus, sunyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya. Diboncengnya Mr. M, haleluya. Burung duri si burung galau terbang tinggi bagai layangan. Abang Bantri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang murna dong, banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin gerak. Ini parah nih.